رعيته لم يدخل الجنة. الذي يموت وزوجته على الشرك، يموت وزوجته لا تصلي، يموت وابنه لا يصلي، يموت وابنته لا تصلي، ولم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، كان جزاؤه أن يعذبه الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل استرعاه على هذه الرعية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فماذا عليه أن يصنع؟ ماذا عليه أن يصنع؟ يتكلم بالكلمة الطيبة: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يدعوهم إلى هذا الدين، يدعوهم إلى التمسك به، يدعوهم إلى ما أمر الله سبحانه وتعالى به. إذا هم أطاعوه الحمد لله، إذا أمرهم ولم يطيعوه وأعرضوا عنه فإن الله سبحانه وتعالى قال: ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم. وقال الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي، قال الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فعلينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فإذا لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر سلط الله سبحانه وتعالى علينا عذابا من عنده. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Saudara sekalian, perkara 5 ini adalah merupakan perkara yang sangat penting yang wajib kita praktekkan dalam diri kita dan merupakan kebahagiaan bagi kita semua dalam perjalanan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Dan ingat bahwasannya setelah kita mampu mempraktekkan ketaatan dan amal ibadah pada diri kita, maka kita jangan lupa kepada orang yang paling dekat dan terdekat kepada kita, untuk kita ajak mereka, untuk kita selalu arahkan mereka ke jalan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari istri, anak-anak kita, bapak kita, ibu kita, ya kan, untuk selalu kita arahkan ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjadi orang-orang yang lupa dari agama Allah dan jalan Allah, bagaimana kita akan ingat untuk memperingatkan keluarga dan karib kerabat kita untuk selalu menjadi orang-orang yang beristiqomah dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ingat, kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, khususnya para kaum lelaki. Dan Rasulullah bersabda: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan atas orang-orang yang dipimpinnya, rakyat yang dipimpin. Hadis ini bukan istilahnya khusus untuk para pemimpin besar, presiden, raja, ya kan, para gubernur, bupati. Tidak, mereka sudah jelas. Tetapi hadis ini masuk juga, seperti Rasulullah katakan, setiap dari jati diri kalian adalah pemimpin. Dan lingkup kerajaan atau masyarakat terkecil adalah keluarga. Yang keluarga ini dipimpin oleh siapa? Oleh seorang bapak. Bapak ini tanggung jawabnya besar. Ibu pun punya tanggung jawab. Makanya disebutkan dalam hadis kelanjutannya, ketika bapak pergi, maka ibu bertanggung jawab sebagai wakil presiden dalam keluarga. Seorang bapak bertanggung jawab atas pendidikan istrinya. Sudahkah Anda menjadi orang-orang yang pernah memperkenalkan tentang agama Allah kepada istri-istri Anda? Sudahkah Anda menjadi orang-orang yang memperkenalkan tentang syariat dan tuntunan Islam kepada anak-anak Anda? Kelak di hari kiamat, ya kan, istri anak-anak kita semua akan bergantung di leher kita. Kenapa? Karena kita pemimpin. Ketika kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil contoh, misalnya tentang pakaian busana muslimah atau jilbab misalnya, ya kan?
Seorang suami tidak pernah memperkenalkan bagaimana tata cara pakaian busana muslimah yang benar, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Tidak pernah memperkenalkan kepada putri-putrinya bagaimana memakai pakaian yang benar, busana muslimah, mengalungkan jilbabnya ke kepalanya. Ketika di akhirat nanti bertanggung jawabkan, ya kan, bapak saya tidak pernah ngajarin saya, nggak pernah merintahkan saya, atau suami saya nggak pernah memerintahkan saya untuk memakai pakaian yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Padahal setiap kita bertanggung jawab atas setiap senti dari awal istri kita dan anak-anak putri kita. Dipertanggungjawabkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Anda sebagai pemimpin, kepala keluarga, tidak memerintahkan? Begitu juga dengan amalan-amalan syariat yang lainnya. Mulai kita ajak mereka, ya kan? Dengan cara yang baik, jelas kita perkenalkan dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Panggilan, ya kan, manusia ke jalan Tuhanmu, ya kan, dengan hikmah dan wejangan-wejangan yang baik, nasihat-nasihat yang mulia, dengan cara yang sopan, untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah berputus asa kalau ada salah satu dari anggota keluarga kita yang tidak mau mengikuti kebaikan yang kita laksanakan, tidak mau taat kepada kebaikan yang kita dakwahkan. Karena kita manusia cuma punya hidayah irsyad, petunjuk, tetapi taufik datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hidayah taufik datangnya dari Allah. Karena Allah sudah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta." Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada kepada setiap orang yang kamu cintai, walakin Allah yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi kita sebagai pemimpin tadi punya kewajiban untuk mengarahkan mereka, mengarahkan mereka kepada agama Allah, mengarahkan mereka kepada ketaatan Allah. Kita punya kewajiban untuk membangun sendi-sendi kehidupan keluarga kita dengan bangunan yang Islami, supaya perjalanan hidup kita dan keluarga kita menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita bisa menjadi orang-orang, ya kan, yang mempraktekkan Islam dengan secara sempurna dan konsisten dalam mempraktekkan Islam. Dan tadi ditutup, ya kan, kalau ucapkan terima kasih yang banyak, ya kan, billahi taufik, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في